agamanya tegak, kebahagiaannya tegak, ketenangannya tegak, ya, kehidupannya tegak. Bisa nggak Pak? Alhamdulillah, alhamdulillahil waliyil ghafar, wassalatu wassalamu ala sayyidinal muhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikatu warruh. Bersama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam wa alayna rabbana bissalam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya jalali wal ikram. Bersama-sama ya Fattah, ya Razzaq, ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ftah alaina hikmataka waqsur alaina rahmataka min khazain rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah. Suasana yang indah malam Jumat ya, habis melaksanakan puasa sunnah. Masya Allah, kita bertemu bersama sampai Isya ya, Insya Allah. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah, materi kita hari ini kita akan mentadaburi Asma Allah Al-Khaliq ya. Kenapa kami menyampaikan Al-Khaliq? Karena ini dasar dari bagaimana kita memahami Tauhid Allah ya, Al-Khaliq. Apa makna Khaliq itu? Mencipta. Apa bedanya mencipta sama membuat Bapak Ibu? Kalau mencipta pasti membuat, kalau membuat belum pasti mencipta. Boleh. Apa Pak? Apa bedanya membuat sama mencipta? Mencipta tanpa pola. Kalau membuat pakai pola, kayak ini ya, kayak bikin mau kena ya. Iya. Baik ya. Ada yang mau menyampaikan lagi? Halo? Mencipta sama membuat, karena ini akan menjadi dasar nih. Siapa yang mencipta dan siapa yang membuat? Apa perbedaan mencipta dan membuat? Kalau membuat itu seperti meja. Meja ini dibuat dari apa? Ada bahan-bahannya. Ada kayu, ada besi. Berarti kayunya sudah ada? Sudah. Besinya sudah ada? Sudah. Berarti membuat itu adalah ya, membuat sesuatu, merangkai. Gimana kalau mencipta? Sesuatu yang baru yang tidak ada. Jadi yang tidak ada menjadi ada. Nah, apakah manusia bisa mencipta? Tidak bisa. Kenapa? Karena manusia hanya mampunya membuat saja. Semua hanya dibuat.
Dan mencipta itu hanya haknya siapa? Allah. Yang awalnya tidak ada menjadi ada, itulah ranahnya Sang Pencipta, Al-Khaliq. Berarti sebelumnya tidak ada alam semesta, betul? Lalu alam semesta diciptakan. Maka yang menciptakan siapa? Allah. Manusia dibuat apa diciptakan? Diciptakan. Berarti sebelumnya manusia tidak ada. Bapak Ibu sebelumnya ada atau tidak ada? Tidak ada. Diadakan sama siapa? Allah. Kaul ulama mengatakan al-kaun kulluhu dhulmah. Al-kaun itu alam semesta, kulluhu dhulmah, seluruhnya itu dhulmah. Dhulmah itu gelap. Makna gelap itu apa? Tidak ada, ya. Terus tersesat, terus jahat. Kulluhu seluruhnya menjadi bercahaya karena ada Allah. An-nur, cahaya itu disebut sebagai ada, terus benar, ya, terus baik. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, makna Al-Khaliq itu berarti Allah yang menciptakan. Siapa yang diciptakan oleh Allah? Makhluk. Jadi kulluhum makhluk itu sebelumnya apa? Tidak ada. Sekarang kita cek tafakur dulu nih. Mata kita, buatan kita apa ciptaan Allah? Berarti sebelumnya ada atau tidak ada? Tidak ada. Pikiran kita sebelumnya ada tidak ada? Tidak ada. Berarti ciptaan Allah ya. Perasaan kita tidak ada sebelumnya. Nah, pertanyaan saya, apakah yang dulunya tidak ada berhak kita sombongkan? Berhak kita menyombongkan apa yang sebelumnya tidak ada? Tidak ya? Karena panjenengan pintar terus panjenengan menghina yang bodoh. Oh, nggak bisa. Karena kepintaran bukan punya panjenengan, itu punya siapa? Allah. Awalnya kita duluan. Betul? Oke. Siapa manusia pertama kali yang diciptakan? Adam. Apa makna Adam itu? Sifat wujud itu, sifat Allah itu kalau dalam akidah Asy'ariyah ada namanya wujud, qidam, baqa. Wujud itu apa maknanya? Ada. Mustahil sifatnya apa? Adam. Adam itu apa? Tidak ada atau baru. Ya. Apa makna tidak ada itu? Yang ada. Berarti Adam itu sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak ada. Maka kalau kita turunan Nabi Adam alaihissalam, berarti kita ini adalah orang yang tidak ada. Betul. Jadi ketiadaan masa merasa dirinya ada. Maka saya baru saya paham tentang makna yang disampaikan oleh para sesepuh Jawa itu ojo dume katanya ya. Ojo dume itu apa Pak? Jangan sombong, jangan merasa apa jangan sombong. Jangan merasa punya ya ojo dume itu ya. Ojo dume. Kenapa? Karena realnya kita ini makhluk. Karena realnya kita ini tidak ada. Diadakan sama yang maha ada, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dalam teori energi Bapak, atau dalam teori angka dulu, kalau sesuatu yang tidak ada itu disebutnya kan tidak adanya itu namanya nol ya. Betul. Nol ini kalau tidak ada angka 1 tidak ada artinya. Betul? Tapi kalau dikasih angka 1, semakin banyak nolnya, semakin banyak. Di rekening ibu banyak nolnya tapi nggak ada satunya. Bagus nggak? Nggak bagus ya. Kenapa? Nggak ada artinya. Tapi banyak nolnya, ada 10, ada angka satunya. Bermakna Pak? Bermakna. Nah, kalau kita dalam hidup kita ini memahami Al-Khaliq, sesungguhnya ketika kita memahami Al-Khaliq, kita akan merasa menjadi nol. Menjadi apa? Makhluk. Nol. Nah, ketika kita nol, pikiran kita merasa kita nol, perasaan kita nol, aktivitas kita nolkan semuanya. Lalu kita mengatakan semuanya karena Allah, inilah yang bernilai. Satu,
Di sampingnya 0 kan jadi bernilai. Tapi Masya Allah itu bukan 1 di sampingnya 0, 1 di bawahnya 0. Itu kalau dalam ilmu matematika, 1 di bawahnya 0 itu dibagi 0 itu hasilnya apa? Tak terhingga. Tak terhingga itu berarti energinya besar. Maka itulah kenapa awal-awal Allah memberikan kepada kita, bahkan dalam rukun amal itu, setelah amal yang pertama itu, setelahnya itu adalah ikhlas. Setelah paham itu adalah ikhlas. Ikhlas itu apa Pak? 0. Ikhlas itu apa? Kita merasa nggak punya apa-apa. Kita uji coba Pak. Nanti setelah ini kita akan praktek bagaimana makna Al-Khaliq. Karena Al-Khaliq itu sang pencipta. Izin Bapak Ibu, mohon izin saya tanya. Tolong saya kasih tahu Bapak Ibu caranya bahagia bagaimana? Orang usah mikir. Bersyukur. Gimana Pak? Caranya bahagia gimana? Ikhlas. Ya. Yang bisa diaplikasikan. Caranya bahagia gimana? Sederhana Pak. Pengen tahu cara bahagia Bapak Ibu? Boleh dicatat, boleh diingat-ingat. Caranya bahagia itu sederhana. Hilangkan syaratnya. Saya ulangi Bu ya. Caranya bahagia bagaimana? Hilangkan syaratnya. Karena kita bahagia selalu ada syarat. Padahal bahagia itu sudah ada dalam diri kita. Cuma dikasih syarat, akhirnya kita nggak mau bahagia. Hilangkan syaratnya. Bahagia kalau makannya pakai rendang, pakai kerupuk juga bisa bahagia kok. Betul? Bahagia kalau pakai mobil apa? Alphard. Enggak, pakai motor bebek 76 juga bahagia. Malah seneng, kertok-kertok, malah ketawa-ketawa kan, asik banget gitu. Itu betul apa Bu? Iya. Bahagia itu kalau tidurnya di kasur yang empuk. Enggak juga. Di mana? Ketiduran di Rasulullah itu bahagia. Nggak pakai kasur, pakai karpet hijau. Bahagia? Bahagia. Jadi bahagia itu tidak ada syarat. Yang bikin capek itu karena kita memakai apa? Syarat. Tidak ada syarat apa? Nol. Syaratnya bagaimana? Pahami bahwa kita ini makhluk, bukan khaliq. Setuju Pak? Setuju. Nah ini yang pertama. Pemahaman dasar tentang Al-Khaliq, bahwa sungguhnya kitalah yang diciptakan Allah dan Allah lah yang menciptakan kita. Maka ada 4 poin Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang ingin saya sampaikan aplikasi ketika kita memahami Al-Khaliq. Yang pertama adalah kita ini memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada Al-Khaliq, betul? Maka di dalam surat Al-Ikhlas dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Terus Allahus samad. Allah tempat meminta, as-samad meminta, bergantung. Makna meminta atau bergantung itu Bapak Ibu, sesungguhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini tidak ada satupun yang bisa kita kendalikan. Betul? Coba air mata kita ini sangat presisi sekali. Tidak kebanyakan, tidak kesedikitan. Kalau sedikit perih mata kita. Kalau banyak nggak bisa melihat karena kebanyakan. Kalau Bapak lagi nangis kan mulai remang-remang nggak kelihatan. Tapi ini air mata kita ini sangat presisi, sangat bagus sekali. Dan ini yang mengatur bukan kita. Kita nggak pernah mikirin itu. Betul? Air liur kita Pak, presisi sekali. Tidak kebanyakan, tidak kesedikitan. Coba kalau kebanyakan. Tiap hari kita bawa apa? Tisu ya. Aduh. Yang kedua apa? Tumbuhnya gigi kita ini luar biasa. Tidak seperti kuku. Bayangkan kalau tumbuh gigi kita seperti kuku. Setiap hari kita harus motongin gigi. Tiap minggu, setiap hari Jumat giginya potongin. Pakai apa motonginnya Pak? Tapi karena Allah ini yang mengatur, Masya Allah. Gigi kita tergantung sama Allah. Pak, alis kita ini tergantung sama Allah. Dia nggak berhenti panjangnya, nggak kayak rambut. Betul? Bulu mata kita tergantung sama Allah. Dia nggak seperti rambut tumbuhnya. Selagi ini cukup sudah. Masya Allah.
belum jantung kita ketika berdetak, belum aliran darahnya, belum usus kita, belum limpa kita, belum hati kita. Masya Allah, semuanya tergantung kepada Allah. Maka Pak, kalau tubuh kita ini sudah jujur di sisi Allah, di hadapan Allah, bahwa tubuh kita sangat bergantung kepada Allah, kenapa kita masih bohong sama Allah, merasa diri kita bisa? Buktinya apa? Gak pernah doa. Buktinya apa? Merasa bisa. Buktinya apa? Merasa mampu. Padahal tubuh kita ini sejak dulu, bahkan sekarang pun masih sama, mendeklarasikan dirinya sangat tergantung kepada Allah. Tapi kita enggak menyadari, terkadang kita merasa mampu. Nah, Masya Allah Bapak Ibu, ini kuncinya kalau kita praktekkan indah. Dan saya temukan di beberapa literatur barat tentang yang disebut dengan skill of conscious dan tentang kekuatan energi ya. Ternyata energi besar itu diperoleh ketika energi ini berada di titik 0, 0 ya, di titik apa? 0. Nah Masya Allah, ketika saya memahami Al-Khaliq itu, ternyata Al-Khaliq itu ketika kita memahami tentang ketergantungan, sesungguhnya manusia ini harusnya adanya di zona ini. Zona 0 itu gimana Pak? Misalkan panjenengan disuruh MC, Pak MC nggih, ada dua kemungkinannya. Kita mengatakan bisa, tapi juga kita mengatakan tidak bisa. Jadi tidak mengatakan saya nggak bisa, enggak. Kita mengatakan bisa kalau dibisakan Allah, dan mengatakan mungkin nggak bisa kalau tidak dibisakan oleh Allah. Misalkan panjenengan memang belum pernah jadi MC, terus disuruh MC. Di dalam hati kita, ya kalau Allah membisahkan kenapa tidak? Mungkin saya bisa-bisa aja, kan gitu ya. Atau panjenengan sudah terbiasa MC, disuruh MC. Kita tidak mengatakan, oh bisa, belum tentu. Kalau Allah kasih penyakit radang tenggorokan, nggak bisa bicara bagaimana? Betul? Jadi sesungguhnya kita ketika beramal itu harus ada di zona ini, antara bisa dan tidak bisa, antara bisa dan tidak bisa, selalu begitu. Besok ketemuan ya, insyaallah bihauli wa quwwatihi. Kalau Allah mengizinkan, insyaallah. Itu kan pemahaman kita bahwa kalau Allah bisakan tentu bisa, tapi belum tentu juga. Maka kita tidak mengatakan bisa, ternyata nggak bisa. Betul Pak? Maka selalulah kita berada di zona ini, insya Allah aman. Yang bikin masalah hidup kita ini, kita tidak ada di zona ini. Kita ada di zona merasa bisa. Gampang kayak gini mah tuh, mudah. Ayo, utang paling diperbayar sebulan terbayar. Paling kebayar berapa? Sebulan. Seakan-akan kita yang punya rezeki. Setelah sebulan ternyata nggak bisa bayar. Kenapa? Ketipu, bingung Pak, stres akhir. Betul? Terus harusnya bagaimana? Ketika kita mendapatkan oleh Allah ya, atau kita misalkan mau pinjem, aduh mohon maaf saya belum tentu bisa membayarnya. Tapi kalau Allah izinkan bisa membayar ya, mungkin bisa insya Allah. Gitu. Jadi selalu ada 0 di sana, antara bisa dan tidak bisa. Anak kita di pesantren kan, Pak, kira-kira anak kita bisa hafid Quran nggak? Ya insya Allah bisa. Tapi juga insya Allah tidak bisa, tergantung Allah. Maka saat kita menitipkan anak ke pesantren itu, hati kita betul-betul netral, monggo terserah Gusti Allah. Niat nawaitunya menyerahkan untuk siapa? Allah. Betul? Karena terkadang kita mesantrenkan anak itu ada ambisi, harus hafid Quran, harus selesai Qurannya, harus selesai kalau di Salafiyah, harus selesai Alfiyahnya. Selesai Mas Alfiyahnya nanti bisa baca kuning. Jadi ditarget sama kita. Nah kita bersihkan dulu itu, karena yang memampukan dan tidak mampu siapa? Allah. Ini yang pertama ya, ketergantungan yang sangat tinggi kepada Allah. Yang kedua, makna Al-Khaliq itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah saat kita sudah memahami bahwa yang menciptakan seluruh alam semesta Allah, maka yang kedua kita memiliki yang disebut dengan mahabbah. Apa itu mahabbah Bapak Ibu? Cinta. Mencintai apa yang diciptakan Allah.
mencintai apa yang sudah diproduk oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, baik aturan-aturan Allah maupun kahanan-kahanan yang Allah berikan. Terkadang di sini yang berat nih, untuk mencintai kahanan takdir ciptaan Allah ini yang paling berat. Ini contoh, kita mencintai aturan-aturan Allah. Ini mohon maaf ya ibu-ibu, mumpung ada ibu-ibu dan bapak-bapak, saya sering tanya ke ibu-ibu, karena ini sensitif sekali. Saya sering tanya begini ibu, mungkin sekarang juga dikonfirmasi. Karena kan kita harus ridho dengan aturan Allah ya. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu kan, di antara surat An-Nisa itu adalah laki-laki itu boleh menikah 1, 2, 3, 4. Berarti boleh menikah dengan pola poligami kan? Itu kan syariatnya siapa? Allah. Nah terus ketika ditanya ke ibu-ibu, gimana bu, menerima enggak? Kebanyakannya tidak menerima. Enggak mau. Padahal ini apa? Aturan Allah. Maka sebelum kita menerima atau tidak menerima, kita harus ini dulu. Ini aturan Allah, kita cintai, terima dulu. Nah biasanya saya sampaikan ke bapak-bapak, karena bapak semangat tuh, senang. Wah ibu-ibu tuh harusnya terima. Terus saya tanya ke bapak-bapak, Pak, ada tuh hadis maupun dalam Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mau enggak Pak jenengan sebagai qawam bagi perempuan? Berat loh qawam sebagai untuk perempuan itu. Qawam itu kan mendirikan ya Mas ya. Ustaz ya. Namanya mendirikan tuh berat sekali. Yang didirikan bukan hanya tubuhnya. Yang didirikan itu adalah mentalnya, spiritualnya, kebahagiaannya. Bisa enggak Pak mendirikan istri kita, Nisa ini, perempuan kita, istri kita ini betul-betul tegak, agamanya tegak, kebahagiaannya tegak, ketenangannya tegak, ya, kehidupannya tegak. Bisa nggak Pak? Karena ketika kita menegakkan tentang qawam ini adalah laki-laki adalah qawam Nisa, ini tidak boleh Pak sedikit pun perempuan ini tersakiti hatinya oleh sang suami, oleh lisannya maupun perilakunya. Nah, kalau secara, mohon maaf ya, saya yang awam, ini saya nggak mampu Pak. Satu saja belum mampu, apalagi 4. Jadi di sini bukan hanya sekedar 4-nya, tapi ada qawamnya ini loh Pak. Jadi Gusti Allah memberikan kepada kita ini aturan, itu sudah sangat presisi, sangat adil. Hanya orang-orang yang memang Allah berikan kemampuan itu yang mampu. Jadi enggak apa-apa Pak 4, asalkan semuanya qawam, asalkan semuanya tegak. Maka kata Allah, fa in ta'dilu, fa in khiftum alla ta'dilu wahidan. Kalau takut kamu tidak bisa adil, tidak bisa menegakkan, satu saja. Nah di sana ibu-ibu senang, satu aja Pak, satu aja Pak. Nah, jadi bukan hanya satu aja atau 2 saja, 4 saja, tapi ini aturan Allah yang harus kita cintai. Betul? Setuju betul? Nah, semangat sekali Bapak setujunya. Nah ini yang pertama. Tapi bukan hanya itu Pak, saat panjenengan nanti menikah sama istri kita, itu istri kita ini dikasih oleh kahanan takdir Allah, Allah ciptakan ternyata sifatnya tidak seperti dulu saat kenalan. Saat kenalan lembut, keibuan ya, menyejukkan. Setelah menikah cerewet, galak, ngambekan. Kira-kira kita mencintai takdir ini enggak? Harusnya kalau kita memahami bahwa yang menciptakan Allah dan segala konsekuensinya kita harus mencintainya, dicintai Pak. Cara mencintainya apa? Menerima. Ini ada kisah dari kisah di Hadraul Maut yang mohon maaf. Ini kisah yang sangat menarik. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu kisah yang yang ini ya, yang sahih ya. Yaitu kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab ya. Yang pada waktu itu beliau ini mau ada seorang sahabatnya yang mau mengadukan apa? Mengadukan tentang hubungan rumah tangganya. Jadi ada orang sahabat yang dihina, dimarahi oleh istrinya. Nggak terima Pak. Nah suami ya, dimarahi sama istri kan nggak terima. Saya nggak terima
dihina, dimarah-marah sama kamu. Kamu itu kan perempuan. Aku laporkan kepada Amirul Mukminin. Pokoknya nanti lihat saja, nanti Amirul Mukminin akan marah sama kamu. Silahkan, kata isinya, karena marah ya isinya. Dengan semangat dia pergi ke Amirul Mukminin untuk melaporkan siapa? Istrinya. Saat datang ke Amirul Mukminin mau ngetuk pintu, ternyata dia mendengar Amirul Mukminin sedang dimarahi sama istrinya. Dan lebih galak isinya ternyata. Ya. Dan Amirul Mukminin diam. Amirul Mukminin diam dimarahi sama istrinya. Nah, beliau pelan-pelan mundur, kelihatan sama Umar ya. Terus dipanggil, "Ta'al ke sini, ada apa mau ketemu saya?" Sebetulnya malu atau dia. Kenapa? Mau mengadukan istri saya. Mengadukan kenapa? Istri saya marah-marah sama saya, ternyata istrinya Amirul Mukminin lebih galak. Beliau tertawa, ya nggak apa-apa, beliau istri kita ini sudah capek mengurus anak, emosinya biar keluar dengan kita, nggak masalah. Beliau mencintai takdir Allah itu ya. Nah, di Hadratul Maut Bapak ada namanya Syekh Abdurrahman Al-Balhajah. Beliau ini adalah orang yang mulia, disebut sebagai seorang wali yang dia tidak tahu bahwa beliau wali gitu. Dia ini nggak merasa dirinya siapa? Wali. Wali itu orang yang suci ya, yang bersih gitu. Nah, ternyata beliau ini ditakdirkan oleh Allah memiliki istri yang, mohon maaf, istrinya cerewet sekali. Hampir tiap hari dimarahi. Tapi Syekh Abdurrahman itu tidak pernah marah, sabar, diam saja. Ya Pak ya? Diam. Dia marahi sama istrinya, diam aja. Sabar banget. Sampai pada satu titik beliau merasa lelah, terus beliau pingin istirahat dulu, pingin berkhalwat, meninggalkan istrinya sebentar untuk berkhalwat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di satu tempat. Nah, ketika di tempat tersebut ternyata ada dua orang yang sama-sama berkhalwat. Izin dulu, saya mau berkhalwat, boleh enggak? Boleh, tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Kamu harus gantian doa. Doa sama Allah agar kita diberikan rezeki sama Allah, karena kita di sini tidak ada yang ngasih makan. Nah, biasanya katanya kalau sudah berdoa ada aja yang ngantar makanan. Gitu. Ada hidangan gitu ya ke sana. Nah, kamu harus ikut di sana. Kalau nanti kami sedang berkhalwat, berzikir, sholat, tolong kamu juga ikut berdoa. Nah, ini beliau protes, aduh nggak bisa saya, karena saya bukan orang suci, orang yang hebat. Nggak mau. Nggak apa-apa, kata beliau, kata dua orang ini. Kita pun sebetulnya sama, kita hanya berwasilah saja dengan seorang aulia. Siapa nama aulianya? Kata Abdurrahman Al-Balhajah ini. Namanya Syekh Abdurrahman Al-Balhajah. Padahal yang nanya beliau. Kaget. Dari aulia dari mana, kata beliau? Saya kan cuma seorang manusia biasa. Loh, kok bisa? Dari siapa kamu tahu? Dari guru-guru saya. Katanya beliau ini seorang aulia yang jadi aulianya ini karena sabar dimarahi oleh istrinya. Nah, mendengar itu sahabat, terus akhirnya balik lagi Pak, nggak jadi berkhalwat. Nah, bapak-bapak, yang bapak-bapak punya istrinya cerewet, ada peluang jadi wali, minimal wali murid ya. Kalau kita bersabar, kenapa? Kita mencintai apa yang sudah Allah berikan, betul? Sama ibu-ibu punya suami, suaminya mohon maaf temperamental, ibu terima, itu masya Allah, itu luar biasa. Berarti ibu bertemu dengan yang disebut dengan al-mahabbah, mencintai apa yang telah Allah ciptakan. Setuju Pak, Ibu? Begitu juga dengan kondisi keadaan kita misalkan hari ini baik, alhamdulillah kita cintai. Tapi kan ada juga yang tidak baiknya, kita terima, kita cintai. Ada siang, ada malam. Nah, malam kita cintai, siang kita cintai, sore kita cintai, subuh kita cintai. Tidak ada satupun yang kita tidak cintai. Kenapa? Semuanya ini adalah ciptaan siapa? Allah. Di anak kita ini ada dua sifat, satu sifat baik, yang kedua sifat buruk. Terkadang kita senang dengan sifat baiknya dan kesal dengan sifat buruknya. Acungkan tangan yang pernah marahi anaknya, cuy. Berapa orang ini? Semua. Berarti belum ridho dengan ciptaan Allah. Iya enggak? Harusnya kita mau menerima. Toh di diri kita pun sama, ada baiknya, ada buruknya. Enggak mungkin kita baik terus. Setuju? Assalamualaikum. Nah, ini yang pertama ya. Jadi yang pertama adalah
Yang kedua adalah al-mahabbah. Jadi kita mencintai apa yang diciptakan Allah. Ini tadi kucing, baik kucingnya bersih atau tidak harus kita cintai, Pak. Karena tidak ada yang bisa membuat kucing. Betul? Itu yang menciptakan siapa? Allah. Mahabbah, cinta. Maka kalau kita paham dengan mahabbah ini, Pak, tidak layak dan tidak pantas kita benci sama manusia. Kenapa? Dia ini siapa? Ciptaan Allah. Apalagi sesama muslim. Hanya beda atahiyat kok jadi benci. Satu atahiyatnya ngaceng, yang kedua goyang-goyang, yang ketiga nunduk. Kayak gini aja kok jadi benci? Ya nggak boleh. Betul? Kita sama-sama apa? Ciptaan Allah. Satu pakai kunut, satu tidak pakai kunut. Itu bisa sampai benci, nggak boleh. Kenapa? Kita ciptaan Allah. Betul, Pak? Semuanya ciptaan Allah, Masya Allah. Kita ini saudara. Nah ini, mahabbah ini penting. Setuju? Sepakat kan? Masya Allah. Nah, ini kita tambahkan mahabbah. Yang ketiga, Bapak Ibu dirahmati Allah, penjelasan ya dari Allah Khaliq itu adalah at-tijarah. Apa? Apa itu at-tijarah? At-tijarah itu jual beli. Jual beli sama siapa? Jual beli sama yang menciptakan. Karena setelah Allah Khaliq, Allah pun adalah Sang Maha Penghitung, Al-Hasib. Allah itu Maha menghitung. Bahkan Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Seberat zarah itu Allah akan hitung, Pak, kebaikan. Begitu juga seberat zarah keburukan, maka Allah akan hitung. Apa maknanya? Berarti kalau kita beramal, berbuat baik, jangan dihitung-hitung. Sudah dihitungin sama Allah, nggak usah hitung-hitungan. Terus, Pak? Karena kita ini sering disakiti oleh tetangga kita, giliran tetangga kita lagi sakit, gak mau jenguk. Kenapa? Oh, dia nyakitin saya kok, ngapain jenguk? Itu namanya hitung-hitungan. Assalamualaikum. Ibu bersedekah 10.000, hitung, wah nanti kembali 100.000. Kok hitung-hitungan? Gak usah, itu urusan Gusti Allah ngitungnya. Matematika kita gak beda dengan matematika Gusti Allah. Bisa jadi ibu ngasihnya 100.000, kembalinya 100 juta, bisa nggak? Bisa. Ibu ngasihnya 100.000, kembalinya 5.000, bisa nggak? Bisa. Karena itu hitungan Gusti Allah. Ada loh, Pak, di kisah Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i punya ini jamaah tuh. Jamaahnya itu satu ada pekerjanya, ada direkturnya, kalau bahasa kita direktur ya. Nah, pekerja ini mengadu kepada Imam Syafi'i, "Ya Syekh, minta tolong kepada atasan saya agar menaikkan gaji saya. Kenapa? Gaji saya nggak cukup buat keluarga." "Emang gajimu berapa?" 500 dirham. "Oh ya, surat." Tapi suratnya itu, "Wahai saudaraku, minta tolong gajinya bulan diturunin dari 500 jadi 400 dirham." Mintanya apa? Dinaikin, diturunin sama Imam Syafi'i. Kasihkan ke direkturnya, "Samina wa ata'na, wahai Syekh," gitu. Besoknya bulan kemudian dikasih Pak 400 dirham. Untuk 400 dirham, kata guru kita, hanya kan nggak mau bantah kan, "Aduh guru nih yang bilang aduh," gitu. Nah, setelah 400 dirham, 2 bulan kemudian datang lagi ngeluh lagi, "Ya Syekh, setelah 400 dirham masih kurang. Justru semakin kurang, ini gimana?" "Oh, masih kurang ya? Oke. Ditulisin lagi, diturunkan jadi 300 dirham. Kasihkan lagi nih kepada direkturnya. Nah, setelah 300 dirham nggak pernah datang ke Imam Syafi'i, datang bilang, "Syekh, ternyata setelah 300 dirham cukup." Terus pernyataannya, "Kenapa ya saat 500 dirham nggak cukup, saat 300 dirham cukup?" Imam Syafi'i mengatakan, "Iya, karena kamu memang layaknya digajinya 300 dirham. 200 dirham kelebihannya membuat hidupmu nggak berkah." Nih matematikanya Gusti Allah begini, hitung-hitungannya. Betul. Jadi kalau panjenengan sudah sedekah 1 juta, nggak usah berharap-harap kembali 10 juta. Emang panjenengan keponakan Gusti Allah, bahasanya gitu ya. Kalau bahasanya orang-orang Kejawen begitu. Ya.
Gak usah mikir itu. Kenapa? Sudah dihitung sama Allah. Bisa 1 miliar, bisa 100 juta, bisa jadi 100.000. Tergantung energi yang kita miliki. Assalamualaikum. Setuju Pak? Jadi gimana? Boten usah dihitung itu. Berbuat baik saja. Ke tetangga berbuat baik saja. Gak usah minta nanti dibalas, gak usah. Ibu sama suami berbuat baik saja, nggak usah hitung-hitungan. Enak aja masak gak, sebulan ini belum dibayar, belum dikasih bulanannya, enak aja, nggak usah begitu Bu. Yang ibu bisa masak nggak apa-apa, masaknya air putih nggak masalah, air putih aja. Loh kok air putih? Ya bapak belum ngasih uang loh. Nah, gitu kan. Jadi tidak ada hitung-hitungan. Karena terkadang mohon maaf suami istri hitung-hitungan. Bapak aja diam aja, ngapain saya bantuin bapak? Bapak aja nggak pernah mijitin saya kalau capek, ngapain saya mijitin bapak kalau capek? Nah, hitung-hitungan, nggak usah. Ini konsepnya. Jadi at-tijarah ini jual belinya bukan sama suami, jual belinya sama siapa? Allah. Pak, jual belinya bukan sama istri, sama siapa Pak? Allah. Udah fokus bapak ini amal aja. Berikan yang terbaik buat istri kita. Terbaik, yang paling baik, gak usah dihitung-hitung. Ibu bersedekah aja. Terkadang Allah itu ngasih kepada kita, mohon izin Bapak Ibu, ujian. Rumah kita ini bukan hanya anak kita yang ada, tapi juga keponakan di rumah. Itu terkadang kita bedain. Ini kan keponakan, bukan anak saya. Buat anak saya 5.000, buat keponakan berapa? 1.000. Nggak boleh begitu, gak usah hitung-hitungan, samain aja. Ya, kenapa? Karena yang menghitung Allah, bukan kita. Jadi itu konsep tentang pamaya amal itu. Nah, sebaliknya ibu hati-hati kalau yang ini. Kalau berbuat buruk hati-hati, karena juga dihitung sama Allah. Maka sebisa mungkin kita tidak boleh berbuat apa Pak? Buruk. Ya. Fokus kita satu aja, berbuat baik dan tidak usah dihitung. Bapak tahajud saja, duha saja, tilawah saja, puasa saja, tidak usah diingat-ingat pahalanya apa. Itu urusan Gusti Allah. Walaupun sudah dijelaskan sama Allah ya, walaupun dijelaskan sama Rasulullah, pahala orang yang salat subuh itu adalah dunia dan seisinya. Setelah salat subuh itu udah gak usah kerjakan, sudah ada dunia dan seisinya, kan begitu ya? Nggak boleh, udah aja sholat aja. Itu urusan Gusti Allah. Allah lebih canggih dalam menghitung. Karena terkadang yang bikin kita masalah ikut-ikut berhitung. Terus? Misalkan ibu-ibu, bapak-bapak punya hodimat nih di rumah. Pak, Mbak, minta tolong. Mbak di sini tugasnya adalah bantu ibu ya, nyuci, nyetrika, dibantu ya, semuanya dibantu. Urusan uang per bulan saya kasih Mbak 2 juta nggih. Anak saya sekolahkan, SPP saya bayar. Terus baju anak saya yang nanggung. Mbak makan di sini saya yang mikirin. Yang jelas jenengan bantu saya ya. Itu udah dijamin kan? Nah ternyata ketika kerja mbaknya curhat sama ibunya, Bu gimana ya anak saya, SPP-nya, anak saya belum punya baju Bu, terus gimana ya uang saya cukup atau enggak? Kira-kira kesel enggak ibunya? Kesel, kan sudah dijamin. Ngapain mikirin itu bukan urusannya. Urusan itu urusan siapa? Ibunya. Urusan khadimat, urusan ayo bantu. Allah sudah bikin teken kontrak sama kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kita masih mikir-mikir rezeki. Padahal Allah sudah mengatakan dijamin rezeki itu. Urusan kita apa? Usaha, ikhtiar, ibadah. Udah itu aja. Tidak usah dihitung-hitung ya. Dagang mawon. Rugi atau tidak bukan urusan kita. Urusan kita mah ikhtiar aja. Kerja saja, ikhtiar saja. Setuju Pak? Nah ini at-tijarah. Masih ada waktu? Yang terakhir ya. Nah yang terakhir adalah setelah kita memahami bahwa kita adalah yang menciptakan kita adalah Allah, bahkan kita ini dulunya tiada,
Maka selanjutnya yang ketiga ini beramallah, al-amal. Ya. Apa itu al-amal? Amal itu adalah melakukan amalan soleh. Amal itu perbuatan. Nah, amal itu Bapak Ibu ada tingkatannya. Satu khair, yang kedua ma'ruf, yang ketiga soleh. Apa tingkatan amal yang khair itu? Amal yang baik. Contoh, olahraga itu khair, Pak. Untuk diri kita ya. Makan jahe, susu madu jahe itu khair. Tapi kepentingannya untuk diri kita sendiri. Khair. Bagaimana dengan ma'ruf? Ma'ruf itu perbuatan yang orang lain mendapatkan manfaatnya. Contoh panjenengan misalkan kerja bakti bersama masyarakat itu ma'ruf. Ya. Atau membersihkan jalan ya, itu ma'ruf. Kenapa? Itu berguna untuk orang lain. Nah, khair dan ma'ruf itu siapa saja bisa, Pak. Baik muslim maupun non muslim bisa sampai tingkatan ma'ruf. Bill Gates itu tingkatannya ma'ruf. Kenapa? Dia menciptakan komputer. Betul? Elon Musk ma'ruf, dia menciptakan mobil listrik. Tapi tidak sampai kepada tingkatan yang ketiga. Apa? Amalan soleh. Apa amalan soleh? Amalan khair dan ma'ruf tapi berbuah pahala. Nah, gitu insyaallah Ibu ya. Jadi orang yang menciptakan atau orang yang paham tentang Al-Khaliq ini adalah dia yang mencintai amal. 1000 rencana kalah dengan satu tindakan. Betul? Nah, mudah-mudahan kita mampu terus beramal. Amal kita adalah amal yang saleh insyaallah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan berkah untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.